Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, insya Allah pada video kali ini saya akan coba menjelaskan materi tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara, Hindu Buddha, dan Islam. Namun pada video kali ini tentu tidak akan semuanya dibahas. Jadi yang menjadi fokus daripada video kali ini yaitu pembahasan mengenai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Jadi yang ini dulu yang akan kita bahas ya, sesuai dengan apa yang sudah dilihat pada tampilan berikut ini. Nah, praaksara itu merupakan zaman di mana manusia belum mengenal tulisan, karena kata praaksara sendiri sebetulnya terdiri dari dua kata ya, yaitu pra artinya sebelum dan aksara itu artinya tulisan. Jadi kalau misalkan ditanya apa itu zaman praaksara, itu zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Nama lain dari zaman praaksara itu kalau kalian ketahui itu ada disebut dengan zaman Nirleka. Sama aja sebetulnya ya. Nir itu artinya tidak ada, leka itu adalah tulisan. Jadi nama lain dari praaksara itu adalah Nirleka. Atau ada juga yang menyebutkan sebagai zaman prasejarah ya, itu. Nah, zaman praaksara ini berlangsung sangat lama sekali. Oleh karena itu, pembagian zamannya juga ini dibagi menjadi beberapa zaman. Nah, ada 3 kajian ya. Jadi yang pertama adalah berdasarkan geologi atau periodisasi pembagian zamannya berdasarkan geologi, ini yang pertama ya. Yang kedua adalah periodisasi arkeologi. Jadi pembagian zaman praaksaranya berdasarkan arkeologi. Yang ketiga adalah periodisasi corak kehidupan atau pembagian zaman praaksaranya berdasarkan corak kehidupan atau perkembangan kehidupan. Yang pertama sekarang adalah periodisasi geologi. Nah, zaman praaksara kalau misalkan pembagian zamannya berdasarkan geologi ya. Geologi itu adalah ilmu tentang bumi ya. Jadi berdasarkan proses genesisnya pembentukan bumi. Di mana zaman praaksara itu terbagi menjadi 4 zaman. Ini ya, zaman yang pertama adalah zaman arkaikum. Di zaman arkaikum itu belum ada kehidupan, dikarenakan suhu buminya masih panas dan sangat panas ya. Kulit buminya masih sangat panas sehingga belum terdapat kehidupan. Ini terjadi sekitar 2500 juta tahun silam. Jadi sangat lama sekali ya. 2500 juta tahun silam atau sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu. Itu zaman arkaikum ya. Yang kedua ya, setelah beres zaman arkaikum masuk ke zaman berikutnya ya, yaitu zaman paleozoikum. Nah, di zaman paleozoikum itu sudah ada kehidupan, sudah ada tanda-tanda kehidupan ya. Banyak bermunculan binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Nah, zaman ini berlangsung sekitar 340 juta tahun silam atau 340 juta tahun yang lalu. Kalau misalkan dihitung berarti zaman arkaikum ini berlangsung sekitar 2500 dikurangi 340 yaitu sekitar 2000 ya, 160 juta tahun. Jadi zaman arkaikum sebelum ganti ke zaman paleozoikum ini berlangsungnya sekitar 2160 juta tahun ya. Nah, setelah beres zaman paleozoikum yang ini ya, masuk ke zaman berikutnya, zaman mesozoikum. Zaman mesozoikum itu disebut juga zaman reptil karena pada zaman ini tumbuh hidup ya, hewan besar ya yang dikenal sebagai dinosaurus dan berbagai jenis burung. Di zaman ini binatang itu yang paling banyak ditemukan adalah jenis reptil ya. Nah, ini terjadi sekitar 140 juta tahun silam. Kalau misalkan dihitung berarti paleozoikum ini berlangsung berapa tahun, tinggal dikurangin aja ya, 340 kurangi 140 juta yaitu sekitar 200 juta. Jadi zaman paleozoikum itu berlangsung sekitar 200 juta tahun. Nah, setelah beres zaman mesozoikum yang ini masuk ke zaman berikutnya ya, yaitu zaman neozoikum.
Di zaman Neozoikum ini terjadi sekitar 60 juta tahun silam. Zaman Neozoikum dibagi menjadi dua zaman. Yang pertama adalah zaman tersier. Zaman tersier itu sudah muncul yang namanya hewan besar menyusui. Nah, di zaman tersier ini tentu hewan-hewan yang hidup pada zaman Mesozoikum seperti reptil ini sudah punah. Di zaman tersier sudah mulai punah. Dan digantikan dengan hewan-hewan baru, yaitu hewan-hewan besar yang menyusui. Contohnya seperti mamut, mamut atau gajah purba, ya. Nah, ini zaman tersiernya. Lalu masuk ke zaman berikutnya di zaman Neozoikum itu ada zaman kuarter. Nah, zaman kuarter itu berlangsung sekitar 3 juta tahun silam. Jadi kalau ini kan 60 juta, ini 3 juta ya. Jadi sudah hampir mendekati akhir zaman Neozoikum. Nah, di zaman kuarter ini hidup manusia pertama kali di muka bumi, atau kita kenal dengan istilahnya manusia purba. Tuh ya. Ini adalah periodisasi berdasarkan geologi. Nah, yang kedua, periodisasi arkeologi atau pembagian zaman berdasarkan arkeologi. Arkeologi itu apa? Arkeologi itu didasarkan pada temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia pada masa praaksara. Nah, temuan benda-benda itu bisa berupa alat-alat kehidupan atau disebut dengan artefak. Ya. Bisa berupa artefak, ya, artefak atau alat kehidupan. Bisa juga ditemukannya fosil atau tulang belulang. Makhluk hidup pada zaman praaksara. Nah, jadi untuk pembagian zaman berdasarkan arkeologi itu terdiri dari dua zaman, yaitu zaman batu yang ini ya, dan zaman logam. Zaman batu sendiri nanti dibagi menjadi beberapa zaman. Tapi sebelum Bapak jelaskan itu, kalian harus tahu dulu bahwa zaman batu dan zaman logam ini